Sharing bersama Dokter Lu di episode kali ini, di video kali ini saya akan secara spesifik membahas mengenai sebuah fenomena tentang musik, tentang lagu-lagu terutama pop modern dan khususnya lagu-lagu barat gitu. Ada sebuah isu, sebuah kesamaan yang membuat saya bertanya-tanya, yaitu mengenai Tonight. Nah, maksud gue adalah kenapa ya makin kesini tuh makin banyak lagu yang diakhiri dengan hal yang serupa, yaitu satu kata itu, Tonight. Bener nggak? Gue mulai menyadari hal ini udah lumayan lama sih sebenarnya, dari zaman waktu dengerin lagunya Train yang Hey Soul Sister gitu kan, gitu penutupnya. Hey Soul Sister, I don't wanna miss a single thing you do. Tonight. Agak familiar dengan lagu apa gitu ya kan? Vanessa Carlton punya lagu A Thousand Miles ya kan? If I could fall into the sky, bla 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 bla, na 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 na, thousand miles. If I could just see you tonight juga. Kemudian waktu pertama kali ngulik lagunya Ed Sheeran, waktu itu dapat job wedding gitu kan, dikasih list lagunya, salah satunya ada lagunya Ed Sheeran yang judulnya Perfect. Pertama kali dengar, gue baca-baca chordnya kan sembari jalan lagunya I found the love for me. Oke, ini gampang, chordnya gampang. Sampai di ending refnya tuh, don't deserve it, you look perfect tonight lagi. Udah berapa lagu yang harus diakhiri dengan kata tonight? Sejak gue menyadari adanya kesamaan dalam hal ini, gue mulai bikin list, gue mulai bikin daftar. Gue data tuh semua lagu yang gue denger yang memiliki akhiran kata tonight di setiap refnya. Dan ini adalah hasil yang sudah gue tangkap. Ya itu ya, para pendosanya nih, lagu-lagu ini, lagu-lagu yang berakhiran dengan kata tonight, ujung-ujungnya diakhiri dengan kata tonight, sehingga kita mengenal istilah UUT, ujung-ujungnya tonight. Nggak gitu ya. Nah, maka menimbulkan pertanyaan kalau buat gue, kenapa sih semua harus diakhiri dengan kata tonight? Apakah manusia segitu kehabisan inspirasi, kehabisan ide, sehingga ketika seorang komposer menciptakan lagu lalu akhirannya tonight dan itu menciptakan suatu feel yang enak, bahkan lagu itu menjadi hits, lalu semua pencipta lagu lain juga akan mengikuti hal yang sama, mengikuti formula yang sama, sehingga semua lagu sekarang jadi diakhiri dengan kata tonight. Masa sih kita segitu kekurangan idenya, segitu kurang kreatifnya gitu? Pasti ada reason, pasti ada meaning di balik ini. Maka gue cari di YouTube, dan ternyata di YouTube juga ada yang sudah pernah membahas fenomena ini di channelnya siapa tuh, David Bennett. Itulah David Bennett Music apa kalau nggak salah. Dia juga membahas lagu-lagu yang diakhiri dengan kata tonight, dan walaupun list dia ternyata lebih dikit dari saya gitu, ada beberapa lagu yang dia tidak tangkap. Cuman akhirnya di situ saya dapat pencerahan. Karena di situ mungkin melalui video ini gue akan memberikan rangkuman aja kali ya mengenai alasan dibalik pertanyaan saya itu. Jadi ternyata si David Bennett itu juga menyadari hal yang sama, mempertanyakan hal yang sama, kemudian dia browsing juga di internet, dan ternyata sebelum dia udah ada orang yang melakukan penelitian tentang pertanyaan yang sama. Ada apa dengan kata tonight sehingga segitu sering kepakainya untuk ending lagu, ending refrain terutama ya. Dan jawabannya adalah karena secara rasa kata tonight itu memberikan sense of, ini gue harus tunjukin langsung ininya aja deh, quote-nya aja di situ.
As a device, its appeal is understandable. Jadi ternyata dia memaklumi hal ini, memaklumi fenomena ini. Ending kata tonight itu memberikan sense of immediacy, ketegasan gitu dan urgency. Dia membungkus ref itu secara yakin gitu loh, lebih yakin, lebih gitu. Tonight, tegas. Particularly when it lands on the root note. Karena jatuhnya kan selalu di nada itu ya, root tuh apa sih? Misalnya itu do, abisnya di do. Tonight, do. Misalnya main di A. Tonight, do. Jatuhnya di notasi, di note rootnya, di akarnya do, maka gitu. Itu alasan pertama, itu karena memberikan sense of immediacy dan ketegasan, dan membungkus ref itu dengan yakin nutupnya gitu alasannya. Lalu menurut David Bennett sendiri, dia berbicara tentang sense of cadence. Jadi itulah jatuhnya di situ, ending menutupnya tuh karena selalu dengan deret gitu. Dan kalau kita perhatiin dari beberapa contoh yang dikasih oleh David Bennett, dia memberikan contoh seputar A Thousand Miles, Hey Soul Sister-nya Train, sama Perfect, sama Rewrite the Stars, sama Beneath Your Beautiful. Nah itu tuh, dan hampir semuanya itu memang nada diakhiri dengan re, tahan, do. Misalnya di A Thousand Miles tadi ya, if I could just re, tahan, baru do, tahan di re, ada jeda, tutup di do. Begitu juga dengan Hey Soul Sister. Hey Soul Sister, hey Soul Sister, I don't wanna miss a single thing you do. La do re, do, sama-sama re, tahan, do. Kemudian Perfectnya Ed Sheeran juga. Da mi re, do, da mi re do, ada rehab do gitu. Jadi karena habis nada re lalu dia hanging, ngegantung, harus ada penutup darat, dan itu memberikan penutup jatuh gitu, abis dengan yakin gitu, secara rasa begitu. Lalu pertanyaannya menjadi, kenapa harus kata tonight? Kenapa nggak kata yang lain? Dia ternyata juga punya jawabannya di situ. Karena dalam bahasa Inggris ya, kata tonight itu memberikan kesan penutup yang memuaskan, satisfying gitu. Tonight adalah satu kata yang terdiri dari dua suku kata ya, kalau kita chunk ya, to night, dan itu stresnya ada di kata night, bukan di kata to. Tonight, kita bacanya kan tonight, bukan tonight. Nah, ini sebenarnya kita malah jadi akan membahas tentang dalam pelajaran bahasa Inggris dulu waktu kuliah gue juga pernah dapet bahwa setiap kata dalam bahasa Inggris tuh ada stresnya gitu. Kata yang terdiri dari dua suku kata atau lebih, kita harus tahu stres dalam kata itu ada di suku kata depan atau belakang atau tengah gitu. Kalau tonight memang ada di suku kata kedua, di night-nya, tonight gitu. Beda dengan misalnya special, you make me feel special. Tonight I feel so special. Tonight I feel so special. Kita kan ngomong gitu, bukan tonight I feel so special. Nah, jadi aneh. Makanya itu menjadi hal yang penting untuk dipelajarin. Atau kata lain yang terdiri dari dua suku kata. Aku mengharapkanmu datang ke sini jam 7 pagi. I expect you to come here at 7 a.m. gitu. I expect you, bukan I expect you. Tuh, malah jadi aneh gitu. Makanya kita harus, untuk dalam bahasa Inggris kita harus tahu stresnya tuh di mana. Dan di sini kata tonight itu stresnya di belakang. Tonight memberikan kesan yang puas gitu. Sedangkan kalau kita pakai kata lain, misalnya kita taruh kata tonight, kita ganti dengan kata yeah gitu. I don't wanna miss a single thing you do. Yeah, nggak enak, nggak sememuaskan.
tonight, ya kan? Seperti itu. In a sense seperti itu. Nah, memang sifatnya si kata tonight ini, dia sifatnya adalah, ya sorry ada chat masuk. Balik kali ya, fokus. Kata tonight di situ sifatnya dia menjadi pelengkap untuk nada. Jadi kan karena tadi tentang cadence tadi ya, karena dia hanging dari re, tahan, harus ada penutup yang jelas, deret, itu. Maka sifat dia adalah melengkapi lagu ini secara melodinya, melengkapi melodi, melengkapi nada, bukan melengkapi lirik. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena kata tonight ini kalau dilepas, secara meaning liriknya dia tidak akan mengubah apapun. Hey soul sister, I don't wanna miss a single thing you do. Hey, kita hilangin kata tonightnya. Secara meaning liriknya tidak mengubah arti kata, tidak mengubah pesan yang dimaksud gitu loh. Begitu juga dengan I don't deserve this, you look perfect. Ya, tidak mengubah. Maksud gue, you look perfect. Udah, itu kan secara grammar juga udah benar gitu. Subjek, ya itulah. Maksudnya itu sebuah kalimat yang jelas, nggak ngegantung, nggak ada salahnya. Kalau ditambah kata tonight ya tetap, maksud gue kata tonight itu kalaupun dia nggak ada, tetap meaningnya adalah lu cantik gitu loh. Lu sempurna. You look perfect. Kata tonight melengkapi you look perfect tonight. Lu tampak sempurna malam ini. Tapi sempurnanya kan tentu tidak hanya di malam itu aja gitu loh. Intinya adalah si cewek itu sempurna gitu, ya kan? Jadi secara meaning dia tidak mengubah apapun, tapi secara nada dia melengkapi. Dia harus ada di situ. Kata apa lagi selain tonight yang bisa diganti, yang bisa masuk ke situ? Today mungkin bisa. Contoh today itu adalah di lagu Let's Go to the Mall dari Robin Sparkles. Ini adalah lagu yang ada di series How I Met Your Mother. Mungkin kalau kamu ada yang nonton. Let's go to the mall today. Nah, dia pakai kata today dan bukan tonight. Mungkin karena memang kita kalau pergi ke mall bukan malam-malam tapi siang-siang gitu kali ya. Soalnya kalau malam kan mallnya tutup. Haha, kok jadi ke situ saya. Nah, kira-kira yang bisa saya share mengenai tonight itu ya. Jadi saya memberikan problem, kenapa harus tonight, tapi kemudian saya memberikan solution juga. Karena ini itu. Dan terima kasih buat Akang David Bennett karena sudah membahas ini juga. Jadi saya juga jadi ada referensi. Terima kasih banyak David Bennett Piano. Jangan lupa subscribe, kamu cari aja di YouTube. Paling gitu ya. Nah, masuk ke topik kita seputar belajar membuat lagu. Yuk, mari kita mencoba bikin lagu yang kayak gini juga. Akhirannya tonight. Kita berangkat dari apa yang kita sudah bisa aja ya. Seperti pembelajaran kemarin. Mari kita mencoba bikin lagu. Tapi sekarang tantangannya adalah bikin lagu yang akhirannya pakai kata tonight. Nah kan, kunci-kunci nggak usah yang ribet-ribet, nggak apa-apa. Yang penting nanti lagunya bisa dimainkan gitu loh. Coba kalau saya yang bikin lagu nih, kita coba ya. Oke, saya sudah menulis seadanya. Ini bagian refnya nanti. Membukanya dengan gimana? Kita pakai G, D, C, udah itu aja ya. Mungkin beatnya kayak gini. Gue pakai 4 kunci muter-muter aja, biar kayak lagu-lagu zaman sekarang. 4 kunci muter dari awal sampai habis. Coba ya, kita rangkai kata-kata sambil mikirin nada. Malam ini aku berpikir, oh ada E minor juga boleh. Sebuah pertanyaan yang menghantuiku, membuatku gak bisa tidur, membuatku gak mau makan, membuatku
bertanya-tanya tentang lagu-lagu di luar sana. Kenapa harus tonight? Kenapa harus tonight? Kemana harus ku cari jawaban? Apakah harus tonight? Kayak gak ada pilihan kata yang lain yang bisa dipakai saat seluruh dunia menggunakan kata tonight. Apa ku juga harus ikut arus? Apakah lagu ini juga harus berakhir dengan kata tonight? Lumayan, ya gak sih? Tonight. Bisa. Jujur-jujuran yang gue tulis cuman bagian referen ini tadi. Iya, bagian bait itu gue bener pure ngasal tuh. Yang penting kuncinya muter aja seputar situ. Ini coretan lain by the way, nggak kebaca juga kan. Nah ya udah. Jadi ingat lagi. Oke, sebenarnya topik tentang Tonight cukup sampai sini. Ini juga udah lama banget durasinya. Sebenarnya kalau sempet nih gue pengen bahas juga kejanggalan lain yang menurut gue pengen banget gue bahas gitu. Salah satunya memang tentang Tonight ya. Gue sempat mengumpulkan juga hal-hal apa aja yang pengen gue bahas, pengen gue share di sini. Hal-hal yang gue memulainya dengan kalimat gue merasa janggal dengan, nah gitu. Yang pertama, gue merasa janggal dengan kata tonight di akhir lagu. Yang kedua, di sini kalau emang sempet nih kapan-kapan kali ya, gue ngerasa janggal dengan lagu-lagu yang menggunakan kata matahari untuk memulai lagu gitu. Gue pernah ngomong juga ini di episode keberapa kemarin. Ya, lagu-lagu yang selalu mengadres matahari, mentari pagi, matahari menyinari dunia, gitu-gitu. Kenapa harus membuka dengan itu gitu? Dan banyak banget contohnya gitu. Yang ketiga, topiknya adalah gue merasa janggal dengan lagu-lagu yang menggunakan kata aku secara abusif. Dalam satu lagu tuh bisa ada 10 atau berapa belas kata aku. Kenapa sangat egosentris sekali sih manusia itu. Kapan-kapan mungkin gue bahas. Ya udah, segitu dulu. Jangan lupa bahwa year end sale 50% selama 18 sampai 27 Desember. Udah pesan belum? Bentar lagi waktunya habis loh. Jangan sampai ketinggalan momen berharga ini. Mumpung lagi diskon banget nih. Cuma 25.000 aja kalau mau request core tutorial lagu apapun. Sekarang lah saatnya. Ditunggu sampai tanggal 27. Bye bye. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.